Emang beneran Mixe ini nggak halal dan gak lulus BPOM? Coba kita lihat ya tanggapan dari Mixe sendiri kayak gimana. Mixe sendiri mengakui kalau memang mereka belum dapat sertifikat halal. Tapi bukan berarti mereka nggak ngurus. Ternyata mereka itu udah ngurus dari tahun 2021 dan ada beberapa alasan kenapa mereka belum turun sertifikat halalnya. Yang pertama, katanya 90% bahan baku mereka itu berasal dari Tiongkok. Ini aku kutip penjelasan dari MUI. Jadi ternyata titik kritis halal itu memang berasal dari bahan baku. Ada beberapa titik kritis halal pada es krim. Yang pertama adalah lemak susu. Enzim yang digunakan untuk menghasilkan lemak susu itu harus berasal dari hewan halal atau bukan berasal dari babi atau sapi yang disembelih secara tidak halal atau tidak sesuai dengan syariat Islam. 2. Pemanis atau sweetener. Biasanya mereka menggunakan gula. Gula sendiri berpeluang menggunakan dekolorisasi yang bahan aktifnya itu adalah karbon aktif. Karbon aktifnya dihasilkan dari arang tulang. Arang tulangnya sendiri ini harus berasal dari hewan halal. Ketiga, stabilizer. Stabilizer sendiri biasanya menggunakan gelatin. Gelatinnya harus berasal dari hewan yang halal, yaitu sapi yang disembelih secara syariat Islam. Yang keempat adalah emulsifier. Biasanya menggunakan lemak, ini juga harus menggunakan bahan yang halal. Kelima, perisa sintetik. Dan yang terakhir adalah zat pewarna. Itu juga harus berasal dari bahan-bahan yang halal. Alasan kedua dari Mixe, ternyata bahan baku mereka itu nggak terpusat di satu kota. Dan yang terakhir adalah karena adanya COVID-19 dan lockdown. Jadi mereka terhambat pengurusan si sertifikat halalnya. Terkait BPOM-nya gimana? Jadi ternyata bahan baku mereka itu sebetulnya sudah punya SKI dari BPOM. Dan mereka memang produk akhirnya nggak terdaftar di BPOM. Alasannya adalah produk akhir mereka itu bukan produk kemasan eceran. Jadi tidak wajib mendapatkan izin edar. Jadi kesimpulannya, 1. Si Mixe ini memang belum dapat sertifikat halal. 2. Mereka sebetulnya sedang mengurus si sertifikasi halal ini ke lembaga yang berwenang. Yang ketiga, mereka mengklaim kalau mereka sudah lolos BPOM karena bahan baku mereka semuanya sudah ada SKI-nya atau surat keterangan impor. Yang keempat, produk akhir mereka memang tidak didaftarkan atau tidak punya izin edar karena mereka mengklaim kalau produknya adalah produk kemasan, bukan dalam bentuk ecer. Jadi gitu ya guys penjelasannya. Menurut kalian gimana? Coba ngobrol di komen.